Perkenalkan, nama saya Febrianti dari kelas Ekonomi Pembangunan C. Saya akan menjelaskan tentang analisis pemilihan jenis barang pokok berdasarkan faktor pendapatan konsumen. Latar belakangnya adalah barang pokok merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk mempertahankan kehidupan. Pemilihan jenis barang pokok oleh konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah tingkat pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan pola pemilihan jenis barang pokok berdasarkan tingkat pendapatan konsumen. Rumusan masalah. Bagaimana pola pemilihan jenis barang pokok berdasarkan tingkat pendapatan konsumen? 2. Bagaimana persepsi konsumen terhadap status barang interior, fungsional, normal, dan superior pada setiap jenis barang yang diteliti. Tujuan 1. Mengidentifikasi pola pemeliharaan barang pokok berdasarkan pendapatan. 2. Menganalisis persepsi konsumen terhadap status barang. Metode penelitian. Penelitian melibatkan 20 responden yang dirangkum di dalam sebuah kuesioner. Responden dikelompokkan ke dalam 5 kategori pendapatan. 1. Rp 0, 2. Rp 500.000 dikurang Rp 1 juta. 3. Rp 1 juta dikurang Rp 3 juta. 4. Rp 3 juta dikurang Rp 5 juta. 5. Rp 5 juta dikurang Rp 10 juta. Penelitian dilakukan untuk memahami pola konsumen dan persepsi barang pada setiap kelompok pendapatan. Pembahasan. 1. Kaos oblong. Kaos oblong dianggap sebagai barang murah atau pokok, terutama di kalangan berpenghasilan rendah. Namun untuk kelompok berpendapatan tinggi, kualitas atau merek tertentu membuatnya dianggap sebagai barang mewah. 2. Beras premium. Beras premium cenderung dianggap esensial bagi kelompok berpendapatan rendah. Namun bagi kelompok menengah atas, barang ini mulai dilihat sebagai barang umum atau bahkan murah. 3. Minyak goreng. Minyak goreng hampir selalu dianggap sebagai barang pokok atau semua kategori pendapatan kecuali beberapa kelompok menengah tinggi yang memandangnya sebagai kebutuhan biasa. 4. Air mineral premium. Air mineral premium sering dianggap mewah oleh kelompok rendah menengah, namun bagi kelompok menengah ke atas, produk ini menjadi kebutuhan rutin atau bahkan murah. 5. Susu kental manis. Susu kental manis terutama dianggap sebagai barang pokok oleh kelompok berpendapatan rendah hingga menengah. Meskipun bagi sebagian kecil kelompok rendah, produk ini bisa dianggap mewah. 6. Apel hijau. Apel hijau dianggap barang murah oleh kelompok menengah, tetapi masih dipersepsikan sebagai barang mewah oleh kelompok berpendapatan rendah. 7. Daging sapi lokal. Daging sapi lokal adalah barang umum bagi kelompok menengah, namun untuk kelompok rendah, barang ini masih dianggap sebagai barang pokok yang penting. 8. Sabun cuci piring. Sabun cuci piring hampir selalu dianggap pokok oleh kelompok rendah menengah, meskipun merek tertentu bisa dianggap mewah dan oleh beberapa individu. 9. Lemon. Lemon adalah barang umum bagi kelompok menengah, namun untuk kelompok rendah bisa dipandang sebagai barang murah atau bahkan mewah tergantung situasi. 10. Oven. Oven umumnya dianggap barang mewah oleh kelompok rendah menengah. Bagi kelompok berpendapatan tinggi, oven bisa menjadi kebutuhan umum atau bahkan murah. Jadi kesimpulannya adalah responden pendapatan rendah lebih fokus pada barang murah esensial, tetapi barang superior dianggap barang mewah karena keterbatasan daya beli. Responden pendapatan menengah mulai mengkolokasikan sebagai penghasilan untuk barang normal, namun barang pokok tetap diprioritaskan. Responden pendapatan tinggi cenderung menganggap barang pokok sebagai kebutuhan umum atau murah dan lebih memilih barang superior yang mendukung gaya hidup mereka. Persepsi konsumen terhadap barang interior, esensial, normal, dan superior. Barang interior, barang seperti kaos oblong dan sabun cuci piring dipersepsikan sebagai barang murah atau kelompok berpenghasilan rendah. Barang esensial, beras premium, dan minyak goreng yang dianggap penting oleh semua pendapatan. Barang normal, apel hijau, lemon, susu, dan susu kental manis menjadi pilihan reguler bagi kelompok menengah. Barang superior, oven dan air mineral premium lebih sering dianggap mewah oleh kelompok berpendapatan rendah, tetapi menjadi kebutuhan biasa bagi kelompok berpendapatan tinggi. Sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih.